Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan gimana cara atau panduan ya, memberikan panduan berupa video gimana cara melakukan upload material ke dalam LMS Sekolah Cinta Bangsa gitu. Oke, sesuai janji ya, saya mungkin untuk pertemuan fisiknya masih agak sulit waktunya karena memang di kantor saya masih banyak pekerjaan ya, masih banyak hal yang harus diurus. Jadi saya sementara ini saya bisa pandu melalui online learning seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama, step pertama banget ya tentu aja buka dulu LMS-nya, elearning.sekolahcintabangsa.sch.id. Jika sudah dibuka seperti ini halamannya, step berikutnya adalah login dulu karena kita nggak mungkin bisa upload materi kalau kitanya tidak login ya, Bapak Ibu. Oke, kita next dulu, login, klik. Nah, di sini loginnya sebagai administrator yang bisa punya akses material ya, jangan user normal gitu. Kalau user normal kan kesini nih. Sebetulnya administrator pakai belajar.id bisa juga sih. Oke, kita login dulu. Untuk kali ini saya pakai akses sendiri saja, login. Oke, jika Bapak Ibu sudah ditampilkan tampilan ini ya. Ini kan tampilan dashboardnya ya, 0% semua nih, belum ada yang dikerjain ya. Oke, yang pertama harus dicek itu adalah site administrasi. Pokoknya apapun seputar administrasi pasti larinya ke sini gitu. Gitu ya. Nah, untuk hal penguploadan materi ya, Bapak Ibu klik site administrasi lalu pergi ke bagian course. Course atau kursus ya gitu ya. Lalu step berikutnya adalah manage course dan kategori. Diklik saja ini. Kita akan masuk ke bagian ini ya, SD kelas 1. Nah ada contohnya sih, banyak sih sebetulnya. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan coba kalau create new kategori kan kemarin sudah ya, harusnya sih nggak perlu dibahas lagi. Kira-kira seperti itulah, tinggal create, abis itu ini. Nah, saya akan coba bahas gimana cara upload material kelasnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu pergi ke, saya mau ambil contoh aja, saya SD Bahasa Indonesia 1 gitu. Saya SD kelas 1 Bahasa Indonesia, saya create new course. Oke, saya copy dulu deh namanya ya, biar seragam gitu. Create new course. Nah, di sini saya akan coba ini. Oke, kita copy aja SD Bahasa Indonesia 1 misalnya bab 2 gitu ya. Terserah nanti Bapak Ibu mau namainnya gimana. Oke, nah ini kalau materinya sudah banyak nanti course ID number ini cukup direkomendasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi nyarinya gampang gitu. Karena ini seperti apa ya, patokan untuk mencari ya kalau ID itu. Misalnya saya mau cari bahasa Indonesia, nanti keluar tuh bahasa Indonesia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau pakai ID number itu lebih spesifik sih, bisa langsung ke course yang memang dimaksud. Lalu di bagian deskripsi bisa diisi saja deskripsi mengenai kelas tersebut ya. Dalam hal ini saya nggak akan isi banyak-banyak. Nah, di bagian course image, Bapak Ibu bisa upload satu portal yang upload satu gambar yang memang sudah didesain khusus untuk ini ya. Dalam hal ini saya akan coba upload kelas 1.jpg, saya klik 2 kali ya. Isinya sudah saya edit menggunakan Photoshop. Isinya kira-kira seperti ini. Gitu, oke. Nah, ini saya drag saja ke bagian sini. Kita klik. Ya, oke, masuk ya. Nah, saran saya untuk course image ini nggak perlu size-nya terlalu gede-gede sampai 2 mega gini ya. 2 mega. Cukup dikompres aja. Bisa kompresnya pakai Paint atau pakai online kompresor. Dikecilkan size-nya. Jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian course format. Nah, di sini biarkan saja topik format, kita kasih satu aja dulu topik formatnya ya. Jika sudah, nanti saya tunjukkan perbedaannya di mana dengan yang lain. Lalu di bagian appearance-nya ini hanya administratif juga ya. Jadi kita mau force bahasanya misalnya apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Nah, itu terserah kita. Number of announcement-nya bisa di sini 5. Show grade book to students ya bisa juga. Activity report bisa juga ya. Misalnya yes gitu. Oke, bagian berikutnya files dan upload. Nah, ini adalah kita config di sini Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita mau upload materi, maksimal sekali upload 50 mega. Ini sudah saya besarkan dari 8 mega kalau nggak salah.
Ya ini sudah saya besarkan, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Jadi nanti kalau ada materi yang ini bisa diupload sekali upload 50 mega. Nah, yang perlu dikhawatirkan adalah hostingnya. Nah, hosting service-nya nanti kemungkinan kalau materinya besar-besar semua akan bengkak ya Bapak Ibu ya. Ya beli paket lagi ya, nanti gitu ada biaya yang harus keluar lagi. Lalu berikutnya adalah completion tracking ya. Ini adalah sebuah fitur di mana kita bisa men-track user tersebut sudah selesai belum mengerjakan ininya. Nah ini saya sarankan di yes-kan saja. Kalau di no kan nanti Bapak Ibu malah kesulitan ya melakukan tracking terhadap siswa-siswanya. Oke. Di bagian grup, role ini dan ini diabaikan saja. Jika sudah, lakukan save dan display. Klik sekali di sini. Oke. Ditunggu sebentar. Nah, muncullah dia topik format ya. Tadi kan kita pilih topiknya cuma satu, ya yang muncul satu doang. Nah, adapun general atau announcement ini sudah standar dari Moodle-nya ya. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, Bapak Ibu kalau mau memberikan announcement atau pengumuman ya, sebelum kelas dimulai bisa di sini. Nah, di bagian ini ada settings, ada partisipan juga. Nah, jadi di partisipan ini nanti ada kelihatan siapa-siapa aja orang-orangnya. Lalu grades-nya juga kelihatan di sini. Nah, jika nanti ada tuh kan. Nah, di bagian reports-nya juga ada kompetisi breakdown, live log, activity report, course participants dan lainnya. Tuh question bank, kompetisi banyak ya. Nanti kita bahas satu-satu di lain kesempatan. Kali ini kita akan bahas fokus di cara upload materi ya. Oke, jika sudah sampai ke bagian ini, Bapak Ibu lakukan di pojok kanan atas ada namanya edit mode. Nah, ini buttonnya dalam keadaan mati. Diklik dulu sekali supaya dia hidup. Klik sekali. Nah, lihat ya, ada perubahan ya. Di bagian general tuh ada add activity, add topic dan lain-lain. Oke, karena tadi topiknya bahasa Indonesia bab 2, kita masukkan di sini bahasa Indonesia bab 2 contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah seperti ini, oke, kita add activity. Jadi di bab 2 ini kita ada kegiatannya apa aja nih. Oke, kita bisa pilih di sini banyak menunya ya. Kita klik sekali. Nah, ada assignment. Assignment adalah tugas yang bisa diberikan Bapak Ibu ke siswanya. Nanti Bapak Ibu guru ke siswanya. Lalu book itu ada buku ya, yang biasa saya akan coba bahas fitur-fitur yang atau resource yang biasa kita gunakan aja ya. Yang nggak biasa kita gunakan bisa di skip dulu. Lalu di sini ada custom certificate ya, mungkin di topik berikutnya nanti kalau memang ada ini mau dikasih sertifikasi tanda sudah menyelesaikan ininya, babnya, bisa di sini ya. Karena kan sekarang lumayan ya sertifikasi gitu ya. Nah, ini tidak perlu, ini saya tidak perlu juga. Feedback ini lebih ke arah polling ya, atau apa, questionnaires ke audience. Lalu file, nah di ini file juga Bapak Ibu perlu nih. Jadi kalau Bapak Ibu format materinya di Word, Excel, PDF dan lain-lain bisa menggunakan fitur ini ya. Book juga bisa gitu. Tapi file lebih ini. Lalu folder itu sebetulnya dia hanya menggrouping aja. Misalnya kita dalam satu topik ada 5 materi. Nah, kita grouping aja ke dalam folder gitu. Bisa juga. Nah, forum seperti di announcement tadi sudah by default sudah ada satu ya, Bapak Ibu. Jadi nggak usah dikhawatirkan, ini bisa di skip. Nah, berikutnya adalah kita akan gunakan kuis ya. Kuis ini untuk mengetes siswa. Misalnya dari materi 1, 2, 3 sudah dibaca semua, lalu Bapak Ibu bisa taruh fitur ini, quiz, untuk melakukan pengetesan terhadap siswa apakah mereka sudah paham dengan materi yang diajarkan atau belum gitu. Nah, nanti bisa kelihatan nilai e-raportnya dari sini ya, dari modul quiz ini. Nah, yang akan sering kita ini, kalau saya pribadi, saya lebih suka menguploadnya ke dalam bentuk SCORM package ya. Jadi ini SCORM package ini adalah bentuk di mana dia mirip PowerPoint, bisa next gitu, tapi dia sifatnya online. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk demo upload materi kita akan gunakan SCORM package 1, lalu file 1 ya. Kita akan mulai dari SCORM package dulu. Kita klik. Ya, ditunggu sebentar. Nah, ini dia SCORM package-nya. Nama materinya terserah. Kita ini aja, kita
seiramakan saja dengan ini. Nah, di sini adalah bagian kita harus mengupload materialnya, gitu ya. Sebelum kita mengupload ini, saya akan coba bahas cara mengubah file PowerPoint ya, terutama ke dalam bentuk SCORM, gitu. Langkah pertamanya Bapak Ibu harus download namanya iSpring Free. Download iSpring saja di Google. Nah, download saja ini ya. Download saja ini, free download ya. Masukin email lalu free download. Klik aja, jika sudah nanti diinstal saja modulnya lalu next gitu. Setelah selesai melakukan instalasi, Bapak Ibu pergi ke PowerPoint yang ingin dibuatkan jadi SCORM package ya. Dalam hal ini saya sudah dapat materi dari Pak Fadli, dari guru, salah satu guru dari Sekolah Citra Bangsa. Nah, saya akan gunakan material ini dan ubah ke dalam format SCORM ya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah buka materinya dulu, tentu saja. PowerPoint-nya kita buka dulu, lalu kita cek di sini nanti di PowerPoint akan ada satu icon baru ya, iSpring Free. Nah, ini. Gitu. Kekurangannya hanya ya karena kita pakainya gratisan, nanti di belakangnya ada watermark gitulah. Itu aja kurangnya. Oke, jika sudah, kita akan pilih file ini untuk dipublish, kemudian klik publish. Nah, publish saja ke dalam bentuk SCORM 2004 ya. Jangan salah ya. Ini ada 1,2, ada 2004 gitu. Lalu di sini saya sarankan di scalingnya dimainkan juga ya. Karena original size itu 533 kali 3000 itu terlalu besar, terlalu makan banyak ininya size-nya nantinya. Takutnya bengkak ya hanya nih. Nah, kita scaling ke HD saja 1080 biar proporsional, biarkan dia ngatur sendiri lah kali 608 gitu ya. Jika sudah di save, lalu kemudian klik publish. Ditunggu beberapa saat ya, total ada 19 halaman. Ditunggu ya. Oke, jika sudah, kalau mau di review dulu bisa di view course langsung diklik. Nah, nanti dia akan membuka di seperti ini nih ya. Jadi ini sudah dalam bentuk SCORM. Nah, ini karena kita pakai versi gratisan, jadi dia ada sponsorshipnya seperti ini. Ini normal ya, Bapak Ibu ya. Sama di bagian paling belakangnya nanti. Nah, oh iya Bapak Ibu, kalau di PowerPoint-nya ada animasi, nanti dia akan ikut terbawa juga ya. Jadi benar-benar di copy plek-plekan gitu. Kalau di dalam PowerPoint-nya ada video, dia akan terbawa juga gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Saran saya, rekomendasi saya ubah formatnya ke PowerPoint saja sih, daripada ngupload Word kan kurang interaktif gitu. Nah, ini dicek nanti di bagian paling terakhirnya itu nanti ada, nah ini dia, this slides were created. Ini aja kekurangannya. Tapi buat saya pribadi ya, karena kita pakainya gratisan, nggak ada masalah sih harusnya ya. Oke, ditutup saja jika sudah. Lalu kita buka foldernya. Nah, ini. Jadi hasil dari konversi ke PowerPoint ke dalam bentuk zip ya berkurang ya, dari 29 mega ke bentuk SCORM-nya itu sekitar 17 mega, 16,7 mega tuh ya. Nah, ini di drag saja, diseret aja ke bagian tadi. Nah, ini dia nih package ya. Bisa diseret atau bisa juga Bapak Ibu ambil manual gitu. Nah, dalam hal ini saya akan contohkan diseret aja. Biarkan dia mengupload dulu 17 mega ya, butuh waktu. Apalagi kalau internetnya lemot, sabar saja. Oke, jika ini kayaknya nggak ada masalah untuk upload materialnya. Jika sudah selesai ya, dia akan berbentuk seperti ini. Ini artinya sudah aman ya materialnya. Oke, untuk bagian appearance ya, ini adalah opsional ya. Bapak Ibu mau buka materi ini di window yang sama atau mau nambah window lagi, nanti seperti itu ya. Ini opsional sih. Kita biarkan saja di current window. Lalu availability-nya, nah ini di bagian ini Bapak Ibu bisa setting apabila Bapak Ibu ingin mempunyai satu material yang hanya bisa dikerjakan dalam kurun waktu tertentu gitu. Misalnya dari jam 3 sore sampai besoknya jam 7 pagi gitu. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Available from, di setting aja.
gitu. Lalu grade dibiarkan saja, highest grade-nya 100, ini tidak perlu diotak-atik. Attempts management, nah ini cocoknya untuk kuis ya. Kalau untuk materi ini kesian lah ya, dikasih kesempatan cuma belajar 3 kali gitu kan. Nah, biarkan kalau untuk sifatnya materi dibiarkan unlimited attempt saja. Lalu di compatibility setting force complete ya nggak perlu di ini ya, nggak perlu dipaksa untuk selesaikan, biar dia manual menyelesaikannya sendiri. Nanti ada buttonnya itu mark as complete gitu ya. Nah, auto continue adalah sebuah fitur di mana misalnya total materi kelas, total slide 20 gitu. Sedangkan si murid ini hanya baru pelajari kira-kira 15, kan kurang 5 ya harusnya. Nah, kalau ini kita aktifkan, pada saat dia login kembali untuk membaca materi yang sama, dia akan langsung dibawa ke halaman 15. Itu aja sih bedanya. Kayak ini ditutup aja, dibiarkan default saja. Sisanya aman sih. Restrict access ini Bapak Ibu bisa gunakan, tapi ini saya rekomendasikan untuk hal-hal yang sifatnya seperti kuis ya. Kuis atau ujian online ya. Ya, misalnya saya sertifikat baru bisa terbit setelah ujian online-nya minimal passing grade-nya 70 gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa restrict access di sini nanti ya. Tapi untuk kebutuhan material ya bisa juga sih. Material misalnya material bahasa Indonesia bab 2 tidak bisa digunakan sebelum bab satunya komplit gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu ya, restrict access ya. Nanti bisa kita bahas di lain waktu. Activity completion ya ini ya, murid bisa manually memarking sebuah aktivitas tersebut sudah komplit, atau kita bisa settingkan kondisi tertentu. Apabila kondisi ini sudah komplit, maka murid tersebut sudah menyelesaikan aktivitasnya. Ini opsional sih ya, Bapak Ibu bisa setting sendiri nanti. Lalu teks dan kompetensi untuk saat ini tidak usah diotak-atik dulu, karena materialnya memang masih sedikit ya. Teks itu sebenarnya untuk pencarian sih, sama seperti hashtag dalam sosial media ya. Nah, ini nanti baru berdampak kalau materinya sudah banyak sekali gitu. Misalnya 200 materi atau 2000 materi. Nah, ini baru nih. Kita teks-teksin aja dengan catatan mempermudah pencarian kita gitu. Oke ya, jika sudah, kita di save dan display saja. Ditunggu sebentar. Ya, ini sudah ya. Jadi ada satu topik ya, satu lagi announcement. Ini default dari Moodle-nya, jadi nggak usah diapa-apain. Ada ini ya, satu topik ya. Nah, Bapak Ibu bisa mark as done ya untuk studentnya. Di sini ada setting, ada report dan lain-lain. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau mengecek siapa aja yang sudah selesaikan materi ini gitu. Oke, kita enter saja, klik enter. Nah, dia akan muncul di halaman yang sama seperti ini. Next gitu ya. Oke, exit activity saja. Kira-kira seperti itu untuk SCORM package-nya. Lalu gimana tadi, sesuai yang saya janjikan, saya akan coba upload satu material ya, sifatnya dokumen biasa ya. Balik lagi ke add activity or resource. Nah, ini saya akan pilih yang file, add new file. Oke ya. Ininya disamain aja. Lalu filenya kita cari. Coba kita cari ya, atau di drag and drop saja. Nah, kelas 1 bahasa Indonesia. Oke lah, untuk yang kedua ini saya mau coba upload kan gambar ya, iseng aja. Klik gambar kita. Dia bisa gambar, bisa Word, bisa PDF, bisa Excel, terserah mau uploadnya aja. Mau uploadnya apa. Jika sudah, di save dan display saja, karena settingan lainnya sama seperti penjelasan saya. Nah, ini seperti ini gitu. Kalau gambar ya. Jadi kita balik lagi ke bagian general. Nah, seperti ini nanti. Kalau kita klik enter, yang nongolnya adalah ini yang tadi bahasa Indonesia yang 2. Sorry. Yang kedua, nah itu gambar ya. Karena saya uploadnya gambar. Kalau uploadnya Word ya nanti yang nongol di sini adalah Word gitu, Microsoft Word file. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk kebutuhan upload material, nah ini kalau sudah di mark as done, dia akan kayak gini. Mark as done ya.
Untuk kebutuhan upload material, saya rasa materi ini sudah cukup mewakili ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pergi site administrasi, lalu edit mode-nya dihidupkan ya. Nah, oke. Karena untuk kebutuhan belajarnya sudah ini, coba kita ulang lagi site administrasi, tapi kali ini saya mau hapus materialnya. Mungkin materialnya sudah kuno atau sudah terlalu tua ya dari kurikulum yang sekarang. Oke, kita pergi ke bagian course, manage course dan kategori. Pokoknya selalu di sini ya, Bapak Ibu. Kalau urusan sama material selalu di sini. Nah, kita klik kelas 1 bahasa Indonesia. Nah, 2 ini kita klik, kita delete saja. Kita delete. Oke ya, jika sudah kita delete saja. Klik delete. Ya, ditunggu sebentar. Dia akan melakukan delete terhadap materi-materi yang tadi kita upload ya. Oke, tunggu sebentar. Masih ini loading. Perhatikan ininya. Oke. Oh, ini LMS yang tadi ya, beda ya. Iya, ini dia. Delete, continue. Oke, jika sudah hilang ya, komplit hilang dari sini. Oke, Bapak Ibu, sepertinya itu saja materi bagaimana cara upload material pengajaran di LMS ya, di Learning Management System Platform punya Sekolah Cita Bangsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.